Asal ketemu semuanya, kembali bersama gue channel Jeffy DK. Oke, seperti biasa kita bakal membahas mengenai episode terupdate untuk Ultraman 3 ya. Yang kali ini kita bakal membahas mengenai episode ketiga yang berjudul Cahaya dan Kegelapan Ultra Kuno. Dan sejujurnya gue ingin bahas mengenai episode 3, namun mungkin lebih banyak kita bakalan membahas inti poin dari episode 3 tersebut ya. Baiklah, jadi sebelumnya di sini kita diperlihatkan ya, yang dimana si Kengo ini diajak Yuna kali ya sama Akito untuk ke rumahnya tersebut, dan di sini juga menjelaskan tentang hubungan Akito sama si Yuna, bahwa hubungan mereka itu seperti saudara bagi si Yuna, padahal si Akito sendiri ini memiliki perasaan untuk si Yuna itu sendiri. Intinya sih kayak kakak beradik gitu. Dan di sini kita juga melihat begitu bucinnya si Akito pada Seiya Ultimate Trigger ya. Bener-bener cinta banget sama si Yuna. Tapi teman-teman semuanya pasti juga merasakan perasaannya sama Akito ya. Tapi bagiku enggak. Oke, jadi intinya sih pada scan ini diperlihatkan bahwa si Ignis ini menyusup ke rumah si Yuna itu sendiri ya, karena ada tujuan tertentu selain berburu harta karun di bumi di tempat Trigger tinggal ya, atau di universe-nya Trigger maksudnya. Nah, intinya sih si Ignis masih belum menjelaskan mengenai tujuannya dia di rumah Yuna, karena yang pasti beliau ini menginginkan si Yuna untuk apa ya, yang dia harus dia lakukan gitu lah. Aduh, batuk. Tapi pada scan selanjutnya kita diperlihatkan mengenai apa ya, kemunculan pertama kalinya si Hyudam ya, jadi mana si Hyudam menculik si Yuna lalu membawa ke suatu tempat. Nah, di sini juga menjelaskan bahwa si Hyudam ini menginginkan Eternity Core. Nah, mungkin Eternity Core yang dimaksudkan adalah yang di episode pertama nih. Nah, mungkin ini yang dimaksud, yang disebut Eternity Core. Itu pas si Trigger mau insyap ya, menuju ke cahaya yang ia ingin pegang gitu. Dan pas dia ingin apa ya, mengetahui tentang keberadaan Eternity Core dengan menyulik si Yuna, mungkin si Hyudam mengira kalau dia ini ada Yuzare, padahal dia sendiri itu hanya Yuna, hanya manusia biasa gitu. Namun di situ Ignis tiba-tiba muncul bertemu dengan si Hyudam ya, dan ternyata mereka udah kenal satu sama lain gitu. Jadi mungkin mereka ada hubungannya, tapi masih belum diketahui hubungannya apa antara Ignis sama si Hyudam ya. Namun pas pembicaraan antara mereka berdua, tiba-tiba si Kengo sama si Akito ini datang ke tempat Yuna berada. Nah, di sini mereka mengira kalau si Ignis yang menyulik, padahal si Hyudam gitu. Dan seolah-olah mereka ngira kalau dia itu adalah sosok yang berwarna biru yang menculik si Yuna. Namun di saat Akito menembak Ignis itu, di situ tiba-tiba muncul si Yuzare. Nah, sepertinya si Yuzare lagi-lagi merasuki si Yuna ya, mungkin karena alasan maksudnya karena suatu alasan dia itu melindungi si Ignis. Intinya sih dia mengatakan pada penulisnya si Trigger bahwa untuk tidak membiarkan raksasa kegelapan mencapai Eternity Core gitu. Pokoknya tidak boleh membiarkan. Nah, intinya sih gitu. Dan di sini Hyudam yang masih di lokasi yang tempat ia berada sama yang lainnya itu, dia pun bersummon atau memanggil si Gazoto. Pas pesawat Dinas DC. Nah, mereka mendeteksi
kemunculan monster. Nah, di situ menunjukkan si Gazoto menganalisa oleh si Maruru kalau tidak salah ya, yang elemental itu, bahwa kemunculan monster itu bukan karena sebab apa, tetapi karena reaksi raksasa kegelapan itu sendiri. Oke, untuk menghadapi Gazoto itu sendiri, si Trigger pun menghadapinya dengan kekuatan yang telah hilang sih, sebut saja gitu. Karena pas mau berubah itu si Akito sempat memberikan Kengo Hyper Key Ultimate Trigger yang wujud Sky type ya, karena itu wujud perubahan terakhirnya untuk si Trigger sih, tapi bukan terakhir, itu kayak type change gitu aja, jadi belum disebut wujud terakhir. Karena rumornya juga ada bahwa si Trigger ini memiliki wujud terkuatnya, yaitu wujud Glitter Trigger Eternity, tapi ini masih dijadikan rumor ya, jadi masih belum tentu ini ada fakta atau bukan. Oke, kembali dalam pembahasan. Nah, untuk menghadapi Gazoto, dia pun memakai Hyper Key Trigger yang Sky type itu, pemberian dari si Akito yang sudah jadi dengan aksesnya di batu kuno tersebut. Tapi sebelumnya terciptanya Hyper Key yang Trigger Sky type, di situ ada pembahasan tentang si Akito sama Pak Mizukuni mengenai si Yuzare yang ternyata seperti keturunannya gitulah, persis banget. Nah, mengenai keberadaan si Yuzare ini yang mempunyai kaitan antara ketiga raksasa kegelapan gitu. Tapi ada juga teori lainnya yang didapatkan di internet ya mengenai pembahasan si Yuzare, bahwa si Yuzare sendiri merupakan seorang pendeta wanita yang hidup dan mendiami tubuh Yuna. Dan pada sosmed ini juga menjelaskan tentang masih belum diketahui apakah si Yuna sendiri merupakan keturunan Yuzare itu sendiri yang persis seperti Kapten Ilma gitu. Ya, kalau memang persisnya ceritanya Ultimate Trigger 3, ya mungkin sekitar 99% itu bisa jadi. Yap. Karena ini hampir sama dengan ceritanya Ultimate 3, ya gak ada yang mustahil sih. Oke, jadi intinya pas melawan Gazoto, si Trigger menang ya dengan memakai Circle Arts-nya dalam mode Sky Arrow maksudnya. Tapi di saat itu juga si Hidem melawan si Trigger secara langsung ya, dan si Hidem unggul dalam pertarungan tersebut ya, tapi sempat dibantu juga oleh Nurse DC yang sebelumnya itu dalam pengawasan Gas Sledge ya, karena dikira sebagai ancaman bumi gitu. Namun pas lawan Gazoto itu si Kapten Sia pun mengambil tanggung jawab untuk pertanggungjawaban atas semuanya yang mereka terlibat itu pada misi mereka. Intinya sih mereka pun mendukung si Ultimate Trigger untuk mengalahkan monster. Nah, tidak hanya mengalahkan Gazoto, di sini juga mereka membantu Trigger dalam menghadapi si Hyudam itu sendiri. Dan di sini ada penjelasan tentang Hyudam bahwa kalau kehilangan kendali, dia bakal menghancurkan seisi planet tersebut gitu. Kayaknya Hyudam lumayan bahaya juga nih, kalau dia ngamuk bisa menghancur seisi bumi nih. Namun pada akhirnya si Hyudam ditarik mundur oleh si Dagon sama Camilla ya. Intinya sih trio raksasa kegelapan sudah reuni dan lengkap di situ, dan berkumpul di suatu tempat. Intinya sih di bawah dasar laut. Nah, yang paling dikejutkan bahwa si Hyudam ini sudah menantikan si Camilla sama Dagon untuk kebangkitan mereka dari penyingkiran menjadi patung selama 1 abad, atau disebut 100 tahun ya. Wah, ternyata lama juga ya. Jadi selama 100 tahun itu si Hyudam tuh ngapain aja? Itu yang menjadikan pertanyaan tuh.
Tapi pas akhir episode Ultimate Trigger, di situ mengatakan bahwa mereka bahwa tujuan mereka, nah itu yang aku maksud, bahwa tujuan mereka itu adalah mengincar Eternity Core untuk menjadikan kekuatan mereka itu sendiri biar jadi lebih kuat untuk mengalahkan si Trigger dan bisa jadi menguasai alam semesta. Wah, itu yang menjadikan ancaman terbesar untuk universe-nya Trigger itu sendiri. Tapi saat ini masih belum diketahui sih kekuatan apa yang sebenarnya tentang kekuatan si Eternity Core itu sendiri. Karena setauku Eternity Core itu menunjukkan bahwa kekuatan cahaya ya, dan Trigger pun memiliki kekuatan cahaya agar menjadi Trigger yang kita kenal saat ini gitu. Intinya sih, tujuan mereka saat ini adalah mengincar Eternity Core dan kita bakal menantikan episode selanjutnya. Apalagi tujuan yang mereka ingin capai gitu. Baiklah, mungkin demikian pembahasan mengenai inti dari episode 3 Ultimate Trigger ya. Dan sebelum gua mengakhiri video kali ini juga, di sini juga menjelaskan tentang rahasia yang Mega jaga mengenai Yuzari kepada si Yuna ya. Itu di antara mereka ketiga, yaitu Kengo, Pak Mitsukuni, sama si Akito. Nah, kalau si Ignis itu sendiri masih belum jelas mengenai kenapa dia menginginkan si Yuna untuk tujuannya sendiri gitu. Mungkin itu bakalan dijelaskan pada episode yang akan mendatang nantinya. Dan satu lagi, ada Easter egg yang bisa kita dapatkan di serialnya Ultimate Trigger ya, untuk episode 3, yaitu mengenai gambar yang satu ini. Wah, itu slotnya apa ya? Slot core yang kayak pesawat dari Guys gitu, yang dari serial Ultimate Mebius tuh. Kalau dia lihat itu memang kayak gak asing banget. Kita lihat nih tuh, itu pas mereka menuju ke rumahnya si Yuna ya, kalau tidak salah ya. Wow, ini mungkin biar kita flashback gitu, karena ini juga merupakan peringatan 15 tahun Ultimate Mebius ya, bisa jadi. Oh ya, satu lagi info yang ingin ku sampaikan juga pada teman-teman semuanya mengenai opening tambahan yang satu ini, scan-nya. Nah, di sini kita di belakang mengenai kemunculan si Ignis ya, karena di episode 2 juga dia sudah muncul, menjelaskan tentang si Ignis ini seperti menyerupai sosok Trigger Dark gitu. Kemungkinan besar apakah si Ignis ini adalah Trigger Dark yang bakal debut di beberapa episode yang akan datang nantinya. Soalnya ada juga rumor tentang si Ignis ini memegang God Spaless versi Dark gitu, atau bisa dikatakan Dark God Spaless gitu. Tapi kurang tahu sih apa nama Spaless yang dimiliki oleh si Ignis tersebut. Yang pasti itu akan menjadi premium Bandai pada kedepannya. Wow. Tapi gue penasaran sih, apa kegunaan Spaless yang dimiliki oleh si Ignis. Ya, pokoknya kita nantikan aja untuk video kedepannya. Baiklah, sekali lagi pada teman-teman semuanya yang sudah nonton video kali ini, terima kasih ya. Semoga seperti biasanya jangan lupa like, comment, dan sebelum ini jangan lupa mengetahui video terupdate, jangan lupa untuk subscribe di channel youtube.com/JVTK. Nah, apabila ada kesana kekurangan serta apa yang gua ngucapin pada teman-teman itu putus beserta info yang aku sampaikan itu salah alias hoax, dan juga ada info yang tertinggal dalam pembahasan kali ini, mohon dimakan seselesainya. Karena gua bukan makhluk yang sempurna, dan yang sempurna itu hanya seperti Allah SWT. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di next video.